Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu Kampus Market, yang dimana untuk memenuhi tugas dari praktikum pemrograman mobile, yang dimana di UAS tersebut kami disuruh membuat MVP aplikasi Kampus Market, yang memenuhi seluruh ketentuan wajib di bawah ini. Dia itu tidak perlu membuat backend sendiri, dan juga kami menggunakan API dari JSON untuk data produk dan simulasi login. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke PT-nya. Nah, baik. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri yang pada hari jujur dan teman saya Ahmad Syafi'i. Yang akan selanjutnya itu yang dibahas oleh Ahmad Syafi'i, dipersilakan. Dan di sini latar belakang dan tujuannya itu mahasiswa sering kesulitan menjual atau mencari barang bekas untuk kuliah, seperti buku, laptop bekas, kalkulator, alat praktikum, dan lain sebagainya. Karena minimnya platform yang praktis dan spesifik untuk lingkungan kampus, di mana marketplace ini umumnya seperti Facebook, Marketplace, OLX, dan itu terlalu luas cakupannya dan tidak berfokus pada kebutuhan mahasiswa. Nah, Kampus Market ini dirancang sebagai MVP untuk versi awal aplikasi yang fokus pada fitur inti saja dan belum semua fitur lengkapnya. Dibangun menggunakan React Native Expo dengan bahasa TypeScript dan dipilih karena cross platform, satu kode atau untuk Android dan iOS. Nah, TypeScript mengurangi bug pada saat development. Untuk Expo sistem, Expo-nya itu mempercepat setup dan testing pada produk untuk memanfaatkan API publik dummy JSON, sehingga tidak perlu membangun backend sendiri. Nah, selanjutnya itu teknologi yang digunakan ada kolom kiri, framework menggunakan bahasa React Native, di mana framework untuk membangun aplikasi mobile native menggunakan JavaScript dan TypeScript. Expo tools di atas React Native yang menyederhanakan build, testing, dan device API seperti kamera, notifikasi, dan sebagainya. Untuk TypeScript atau TS, subset JavaScript dengan static typing mengurangi bug readme runtime karena error terdeteksi saat development. Kemudian Red Navigation itu digunakan untuk native state navigation untuk transaksi antara halaman seperti login, register, home, dan detail. Untuk terakhir ada button tab navigation, di mana itu untuk menu utama seperti home, wishlist, dan profile. Slide selanjutnya belum tuh? Nah, di sini teknologi yang digunakannya itu kolom kanan untuk library pendukung, Axios Library HTTP Client untuk request ke API dipilih karena API lebih sederhana dibanding fetch atau bawaan dan mendukung intercapture. Kemudian ada assist storage di mana penyimpanan lokasi berbasis key value di device dipakai untuk menyimpan sesi login agar user tidak perlu login ulang setiap membuka aplikasi. Kemudian konteks API. Di sini stat management bawaan REST dipakai untuk auto chain text untuk menyimpan status login user secara global, card konteks untuk menyimpan data wishlist secara global, dan data dummy JSON API, REST API publik gratis yang tersedia menyediakan data dummy seperti produk, user, dan sebagainya untuk memperluas development dan testing. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya kita masuk ke struktur folder project. Nah, bisa kita lihat di sini gambarnya itu. Ini adalah struktur yang kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman TypeScript atau TSX. Nah, di sini kami menerapkan separation of concept
Nah, jadi setiap folder itu punya tanggung jawab tunggal. Seperti layar API terpisah dari screen sehingga logik pengambilan data tidak tercampur dengan tampilan UI. Nah, semua tipe data didefinisikan terpusat di type atau EDPS agar konsisten di seluruh aplikasi atau single source of truth. Nah, struktur ini juga akan memudahkan kita maintainability jika ada perubahan endpoint API misalnya. Cukup ubah di API, tidak perlu sentuh screen dan yang sebagainya. Nah, di sini ada alur navigasi aplikasi. Bisa kita lihat di sini saat aplikasi dibuka, dia akan langsung cek async storage yang sisi login. Jika dia tidak, dia login atau register, login berhasil. Dan jika ya, dia akan langsung ke bottom tab navigator. Yang seperti dibilang teman saya tadi, dia ketika kita sudah melakukan scan QR-nya untuk menjalankan programnya, itu dia tidak akan memerlukan login lagi. Nah, root navigator DSL itu dia itu membaca state is login dari out contact. Nah, juga saat aplikasi pertama kali dibuka, out contact mengecek async storage. Kalau ada data sesi tersimpan, user otomatis dianggap sudah login tanpa perlu diinput ulang. Nah, jadi perpindahan dari halaman out ke halaman utama tidak menggunakan navigation reset manual, melainkan kondisional rendering berdasarkan state. Nah, ini dia pendekatan yang direkomendasikan React Navigation untuk outflow. Nah, ini juga disebut sebagai outgrowth pattern untuk mencegah user mengakses halaman utama tanpa login. Nah, jadi kesimpulan dari proyek yang kami buat itu dia Kampus Market ini berhasil memenuhi seluruh 7 ketentuan wajib UAS seperti layout, komponen, list, state management, prompt, navigasi, dan API. Nah, fitur modular memudahkan pengembangan fitur lanjutan di masa depan. Dan juga potensi pengembangan lanjut seperti backend sungguhan, sistem chat penjual dan pembeli, upload produk ke user. Nah, baik, kami akan langsung menjalankan demonya. Baik, di sini kita akan langsung mulai demonya. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya sudah masuk ngetesnya tadi. Sekarang kita akan coba login. Nah, di sini untuk username dan passwordnya itu kita menggunakan data dummy. Di mana di sini kita memasukkan username-nya itu Emil YS. Dan untuk passwordnya itu dia Emil YS pas. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah masuk ke berandanya, yang dimana di sini ada 3 fitur. Yang pertama itu ada home, yang kedua ada wishlist, dan ketiga ada profile. Nah, di sini bisa juga kita lihat ada dia beberapa kategori seperti beauty, bargains, dan furniture. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan wishlist. Nah, contohnya seperti ini, tambahkan ke wishlist. Nah, otomatis wishlistnya itu akan bertambah 1. Begitu juga kalau saya menambahkan eyeshadow, kita tambahkan ke wishlist. Nah, dia juga akan bertambah ke dalam fitur wishlist. Baik, cukup demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.